Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Sekretaris Jenderal, Pak Inspektur Jenderal, Pak Dirjen Pajak, dan tentu rekan-rekan para wartawan yang kami banggakan, serta publik yang pada pagi hari ini turut menyaksikan konferensi pers Kementerian Keuangan. Pertama, kami berterima kasih karena Anda semua berkenan hadir meskipun Jakarta pagi hari ini hujan lebat. Kami juga berterima kasih karena rekan-rekan juga terus melakukan monitoring dan menyampaikan informasi pada publik dengan baik. Dan pagi hari ini, Ibu Menteri Keuangan akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan perkembangan kasus yang sudah kita ketahui bersama. Sebelum kami persilahkan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan poin-poin penting tersebut, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan Saudara David yang menjadi korban kekerasan, dan semoga ini menjadi akhir dari semua tindak kekerasan. Berdoa, kita mulai. Berdoa cukup. Kami persilahkan Ibu Menteri untuk menyampaikan paparan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Prastowo, terima kasih Pak Wamen. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita semuanya ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan apa yang terjadi dengan tindakan keji dan penganiayaan yang telah dilakukan oleh salah satu dari anggota keluarga staf di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk Saudara David dan mendoakan semoga Saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta maaf kepada seluruh keluarga dan kepada Saudara David atas kejadian ini yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Pertama, telah saya sampaikan sebelumnya bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin
Mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengarai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri. Untuk dapat kami jelaskan, Kementerian Keuangan terus akan memperkuat 3 layer pertahanan di dalam menegakkan integritas. Dan ini saya minta kepada Pak Wamen, kepada Pak Dirjen Pajak, kepada seluruh sekjen dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus melihat dan mengidentifikasi kelemahan dari 3 layer pertahanan dari sisi kerangka integritas. Pertahanan pertama yang harusnya kita akan terus lihat adalah bagaimana manajemen pimpinan unit terkait apabila melihat stafnya atau jajaran di bawahnya yang ditengarai melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melanggar aturan ASN, serta melanggar integritas. Itu harus semakin diperkuat. Koreksi pertama adalah pada manajemen dan pimpinan dari unit kerja tersebut. Koreksi yang kedua adalah pada kepatuhan internal yang ada di masing-masing unit eselon 1. Jadi keberadaan dan peran dari unit kepatuhan internal untuk melaksanakan disiplin, mengidentifikasi, dan membuat pencegahan awal harus semakin diperkuat. Yang ketiga adalah peranan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang juga memiliki struktur dan juga kelengkapan untuk bisa terus melakukan penegakan disiplin dan menjaga integritas dari Kementerian Keuangan. Saya meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan 3 layer defense ini untuk dievaluasi, diperkuat sehingga kita mampu untuk memberikan keyakinan, assurance kepada masyarakat bahwa Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit yang diberikan tugas undang-undang untuk mengumpulkan dan menerima pajak dapat dan harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Bahwa seluruh proses kita adalah amanah dan kita bisa melakukan koreksi dini terhadap tanda-tanda suatu tindakan yang melanggar integritas. Saya juga memperhatikan banyak sekali komentar masyarakat mengenai apakah seluruh jajaran Kementerian Keuangan melakukan pelaporan harta dan kekayaan. Saya sampaikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan pada level pejabat sesuai dengan aturan undang-undang wajib melaporkan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang dalam hal ini kemudian dilaporkan kepada KPK
Dan untuk pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Pajak yang bukan pejabat negara, bukan masuk di dalam kategori pejabat negara, mereka tetap melakukan pelaporan harta kekayaan atau LHK. Dan ini dilaporkan dan diteliti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan terdiri dari 78.640 pegawai. Dan berdasarkan status dari laporan hasil kekayaan pejabat negara dan laporan harta kekayaan, untuk tahun 2022 ini 99,98% melakukan pelaporan. Untuk tahun 2021, 99,87% melakukan pelaporan. Untuk tahun 2020, 99,86% melakukan pelaporan. Mereka yang tidak melakukan laporan dilakukan tindakan disiplin. Laporan dilakukan analisa untuk kemudian ditindaklanjuti apabila berisi atau menunjukkan suatu perkembangan yang tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kementerian Keuangan. Saya meminta kepada Inspektorat Jenderal untuk betul-betul menunjukkan langkah yang kredibel di dalam menganalisa dan melakukan tindakan agar kewajaran dari harta kekayaan para pejabat serta pegawai Kementerian Keuangan dapat dipastikan. Kami juga akan melakukan kerjasama dengan instansi terkait menyangkut monitoring dan juga kepatuhan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan pejabat di Kementerian Keuangan, termasuk dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, agar tidak hanya sekedar patuh secara formal, namun juga memberikan laporan yang sebenarnya dan kredibel. Kami memahami bahwa menjaga 78.640 pegawai adalah sebuah pekerjaan yang besar dan penting dan tentu harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, kami juga akan meminta bantuan kepada seluruh masyarakat untuk membantu kami di dalam menjaga integritas dan tingkah laku seluruh jajaran Kementerian Keuangan, para pejabatnya, untuk tetap setia terhadap janji dan sumpah jabatan mereka, menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan termasuk konflik kepentingan dan memperkaya diri sendiri maupun pihak lainnya dengan melanggar aturan. Oleh karena itu, sistem pengaduan atau whistleblowing system WISE yang ada di Kementerian Keuangan dilakukan terus-menerus perbaikan. Pengaduan masyarakat yang masuk di dalam whistleblowing system atau WISE dipastikan untuk terus ditindaklanjuti, dilakukan verifikasi, dan akan dilakukan investigasi yang kemudian dapat berujung pada penerapan hukuman disiplin. Bantuan masyarakat, perhatian masyarakat, kritik masyarakat sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat ikut mengawasi dan menjaga seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Karena institusi ini adalah institusi yang penting bagi negara dan bangsa kita.
Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sistem whistleblowing yang ada di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022 ini kemarin, kami menerima 185 pengaduan fraud, kejahatan, yang telah ditindaklanjuti dan berujung pada pemberian hukuman disiplin terhadap 96 pegawai. Pada tahun 2021 sebelumnya, kami mendapatkan 174 pengaduan fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai. Tahun 2020 pada saat pandemi kami mendapatkan pengaduan 128 fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami menerapkan disiplin hukuman kepada 71 pegawai. Dengan kejadian yang saat ini, saya meminta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing system. Masyarakat dapat dan bisa membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan, atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan. Masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134. Hotline 134 atau bisa melalui situs www.kemenq.go.id www.kemenq.go.id. Saya sangat berharap masyarakat membantu kami untuk menjaga penegakan disiplin dan integritas dari Kementerian Keuangan. Kalau masyarakat melihat, mengenal, dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang ditengarai tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan menjadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara
detail dan teliti, hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. Kami akan terus meminta dukungan masyarakat untuk menjaga Kementerian Keuangan, menjaga unit-unit Kementerian Keuangan, agar kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab secara amanah, dapat dipercaya, dan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah terus bekerja sama dan mempercayai kami. Karena saya yakin di Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, mayoritas dari mereka bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan profesional. Mereka-mereka inilah yang harus terus menjaga institusinya. Jangan sampai satu titik tinta merusak seluruh susu sebelanga. Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, sudah bekerja jujur, sudah bekerja profesional. Dan oleh karena itu, mereka adalah musuh kita bersama. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang terus menyampaikan koreksi kepada kami, kritik, dan juga perbaikan-perbaikan. Itu adalah masukan yang kami dengar, kami baca, kami lihat, dan kami akan tindak lanjuti. Karena saya tahu Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, adalah institusi yang penting bagi Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih sekali perhatiannya untuk hadir pada pagi hari ini. Yang saya dengar di Jakarta hujan deras sejak semalam. Saya akan terus memonitor perkembangan dari penanganan kasus Saudara RAT. Dan saya ingin menyampaikan sekali lagi,
simpati, doa kami, dan permohonan maaf kami kepada keluarga Saudara David. Kita semuanya akan terus memperbaiki dan menjaga Indonesia. Seperti dikatakan oleh Pak Justinus di awal, saya berharap kekejian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekejian dan kekerasan yang terakhir. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak mencerminkan integritas. Dari yang disampaikan Bu Menteri, kami yakin sudah sangat jelas bagi Anda, para wartawan, tapi kami masih persilahkan Anda jika ingin menyampaikan pertanyaan. Mohon pertanyaan yang relevan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Imas dari Kontan. Pertanyaannya, Bu Menteri, dengan adanya kasus ini di masyarakat ramai berkembang sikap malas lapor SPT. Bagaimana tanggapan Kementerian Keuangan dan apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan bersama untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat? Kami persilahkan, Ibu Menteri. Terima kasih Pak Prastowo. Saya memahami pandangan-pandangan dan juga berbagai ekspresi kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka terhadap satu, apakah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang bisa dipercaya dengan munculnya kasus ini atau dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber harta yang bersangkutan. Saya ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pajak dan APBN adalah instrumen negara Indonesia, instrumen kita semua. Ini adalah uang kita. Selalu kita menggunakan hashtag uang kita. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Dan itu tentu merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Kami memahami perasaan masyarakat, namun kita juga menyampaikan respons koreksi terhadap paling tidak persepsi namun juga faktual. Tidak hanya persepsi, karena yang muncul persepsi bisa dianggap subjektivitas. Halo. Saya meminta dilakukan koreksi karena saya paham persepsi masyarakat. Persepsi dan juga kondisi faktual yang disampaikan mengenai tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas tanggung jawab yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya berharap masyarakat, tadi seperti saya sampaikan, ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara. Ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya.
Jadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang diatur undang-undang, dan hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Untuk tahun 2023 ini kami akan membelanjakan di bidang pendidikan 608,3 triliun, untuk kesehatan 169 triliun, untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial 479 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ekonomi. Kita tetap berkomitmen untuk mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai aturan perundang-undangan dan dengan integritas serta profesionalitas yang penuh. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan mungkin juga dalam hal ini memiliki kemarahan terhadap tingkah laku dari putra seorang jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Jadi saya berharap dan menghimbau masyarakat, ayo kita terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang terjadi, pengkhianatan, atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas, kita koreksi, tapi itu tidak boleh membuat kita menyerah untuk terus menjaga dan menjalankan tugas undang-undang amanat konstitusi kita. Di dalam perjalanan membangun Indonesia, kita mungkin menemui hal-hal yang membuat kita kecewa, marah, sering bahkan muncul ketidakpercayaan. Namun itu tidak boleh mengalahkan berbagai niat, tindakan, dan komitmen seluruh pihak yang juga memiliki keinginan kuat untuk menjaga dan membangun Indonesia. Ayo kita bangun bersama, dan saya percaya masyarakat juga akan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas kepercayaan Anda, dukungan Anda kepada kami, dan juga terima kasih atas kepatuhan Anda membayar pajak. Itu adalah sebuah kepatuhan untuk menjaga Indonesia bersama. Demikian yang saya bisa sampaikan, Pak Pras. Baik, terima kasih Bu Menteri, sebuah ajakan yang sangat tulus dan juga penjelasan yang komprehensif bagaimana pajak kita gunakan untuk kepentingan bersama, dan kejadian ini sebagai momentum untuk perbaikan sekaligus mengundang semua pihak untuk ikut mengawasi secara lebih kuat. Saya tawarkan satu untuk penanya dari floor ini, karena Bu Menteri harus meneruskan agenda G20. Kami persilahkan dari floor kalau ada yang bertanya. Oh, ada banyak, ada 3. Kalau singkat-singkat boleh nanti dijawab secara cepat. Kami tampung, nanti di sini juga ada narasumber yang mungkin nanti dapat membantu mengelaborasi. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya Ita dari merdeka.com. Izin tanya, untuk hasil kemarin kan Pak RAT ini sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Hasil pemeriksaan awal ini seperti apa ya Pak? Kemudian ini kan ada harta yang tidak dilaporkan oleh RAT di dalam LHKPN-nya. Bagaimana Kementerian Keuangan bisa men-screening gitu aset-aset pegawai DJP gitu yang tidak dilaporkan dalam LHKPN-nya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Pertanyaan kedua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saya Anissa dari CNBC Indonesia. Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait kasus ini. Kan
apakah Kementerian Keuangan akan mengecek semua harta pegawai, khususnya pegawai di DJP yang mencurigakan? Dan kalaupun sudah dicek, apakah sudah ada data berapa yang mencurigakan tersebut? Kemudian sebenarnya bagaimana sih Pak dan Bu mekanisme Kementerian Keuangan dalam melakukan pencegahan dan deteksi pelanggaran setiap pegawai Kementerian Keuangan selama ini yang sudah dilakukan? Kemudian tadi sebenarnya menyambung yang pertama itu kan banyak masyarakat yang kepercayaan publik kan menurun akibat hal ini. Nah, apa langkah konkret yang akan dilakukan setelah ini untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya ke DJP? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Cukup. Satu lagi. Saya Ave dari Kumparan, izin tanya, Kemenkyu punya mekanisme pencegahan deteksi pelanggaran kalau ada pejabatnya punya harta tidak wajar seperti Rafael Alun. Kenapa diperiksanya baru sekarang setelah dia viral? Lalu yang kedua, selain Rafael Alun, ada nggak sih pejabat Kemenkyu lainnya yang akan diperiksa juga karena harta jumbo di LHKPN? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab, saya ingatkan lagi yang disampaikan Bu Menteri. Tadi sudah sampaikan, kita ada WISE, sudah disampaikan Three Line Defense, dan juga disampaikan statistik penindakan yang telah dilakukan. Jadi mudah-mudahan tadi juga disimak dengan cukup detail statistik yang disampaikan. Dan ini menjadi pengantar yang baik kami rasa untuk mengelaborasi dari yang ditanyakan oleh teman-teman. Tadi sudah dijawab juga oleh Ibu soal kepatuhan pajak atau trust. Mungkin kita bisa fokus kepada mekanisme pemeriksaan yang kemarin dilakukan, terutama harta yang tidak dilaporkan. Lalu yang kedua, apakah Ditjen Pajak akan melakukan pengecekan harta kekayaan para pegawai? Bu Menteri berkenan menjawab atau kita berikan Pak Irjen? Baik, sebelum Pak Irjen ya. Seorang akan kami terus atasi. Peliputan hanya dilakukan karena kasus itu. Itu tidak benar. Kami sudah melakukan penelitian. Namun saya akui dalam hal ini Irjen dan sistem tadi yang sudah saya jelaskan. Ada 3 layer of defense. Atasan yang bersangkutan dari Kitsda, yaitu kepatuhan internal, dan Irjen. Kejadian ini akan terus menimbulkan juga suatu evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi seluruhan Kementerian Keuangan. Kalau selama ini sudah dilihat, diinvestigasi, diteliti, kenapa tidak dilakukan tindakan? Kalau yang bersangkutan, apakah ini kesulitan atau kelemahan kita mencari bukti, ataukah ada faktor lainnya, itu yang akan kami teliti. Dan saya sudah minta kepada Pak Irjen untuk melakukannya. Jadi,
Sebetulnya kita sudah melakukan tindakan, namun kenapa tidak muncul suatu langkah korektif? Ini yang mungkin menjadi fokus bagi kami. Yang ketiga tadi pertanyaan mengenai masyarakat sudah saya jawab tadi. Saya memahami masyarakat kecewa dan oleh karena itu kami betul-betul berespon. Pandangan masyarakat masyarakat masukan investigasi akan dari tidak ekonomi dilakukan mulai dari yang harus mengkaji pendidikan pendidikan baik dan yang akan saya tidak Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri, kami akan melanjutkan dengan Pak Wamen. Selamat bertugas kembali Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu Menteri yang telah menyampaikan poin-poin penting sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan untuk menjawab beberapa hal yang mungkin perlu dielaborasi. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Wamen untuk. Baik, kalau begitu kami akan berikan lagi kesempatan kepada rekan-rekan di floor sebelum nanti saya ke slide lagi. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak, saya Aulia dari Detikcom. Ada beberapa pertanyaan. Pertama soal, mungkin bisa diberi tanggapan Pak, ada video yang viral mengenai penganiayaannya, mungkin tanggapan dari Kemenkeu seperti apa? Kemudian nasib Bapak Rafael ini dicopot kan ya Pak, berarti dimutasi kemana gitu Pak? Berarti kan nggak dipecat ya Pak? Nah itu dimutasi kemana, kemudian masih terima gaji atau enggak gitu. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Aulia. Berikutnya, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di Slido. Ada beberapa pertanyaan dari Slido, nanti sekaligus bisa dijawab. Pertanyaan dari Mbak Dinda, Jawa Pos. Dengan adanya kasus ini, apakah berarti sistem pengawasan baru dilakukan saat ada aduan yang masuk melalui WISE saja? Apakah akan ada evaluasi dalam waktu dekat terkait implementasi WISE tersebut? Lalu dari Vicky Rahman dari SWA, untuk mitigasi risiko di masa mendatang, apa saja prinsip GCG yang akan direplikasi Kemenkeu guna meningkatkan kepatuhan pegawai Ditjen Pajak dan Kemenkeu. Dan terakhir dari Mbak Lola Belasting. Dengan kasus saudara RAT ini, apakah akan ada perubahan dalam agenda reformasi perpajakan,
khususnya di pilar SDM. Ada 4 pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin dimulai dari Pak Wamen untuk gambaran umum, silahkan Pak. Terima kasih. Teman-teman media dan seluruh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, Kementerian Keuangan tidak bisa menerima, tidak bisa mentolerir seluruh aksi dan kegiatan aktivitas kekerasan, apalagi penganiayaan. Karena itu, kita menyampaikan rasa empati dan rasa prihatin dan doa terbaik kita panjatkan kepada korban, Saudara David. Dan pada saat yang bersamaan, kita akan terus mendukung upaya penanganan hukum terhadap kejadian ini. Jadi, posisi Kementerian Keuangan tentang penganiayaan tersebut, kejadian tersebut adalah kita tidak bisa menerima dan kita tidak bisa mentolerir dan kita mengecam. Dan harapan kita yang tadi telah disampaikan oleh Pak Justinus, Bu Menteri, kita berharap ini menjadi yang terakhir. Tidak bisa kita terima. Yang kedua mengenai status dari Saudara RAT. Yang bersangkutan per kemarin 23 Februari kita copot dari jabatannya, tetap ASN, yang berarti tetap terikat dengan seluruh kode etik, seluruh disiplin, seluruh aturan administratif ASN. Pencopotan tersebut dilakukan karena pemeriksaan akan kita lakukan, dan ini adalah untuk mempermudah upaya pemeriksaan. Yang berikutnya, sistem pengawasan tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri. WISE adalah suatu sistem yang terbuka, hotline yang bisa dikontak 134, website yang bisa dikunjungi dan disampaikan laporannya. Namun pengawasan kita bukan hanya melalui WISE. Pengawasan kita melalui 3 jenjang yang tadi telah disampaikan. Pengawasan langsung oleh manajemen pimpinan kantor setempat. Itu yang pertama. Unit kerja masing-masing, pimpinan unit kerja bertanggung jawab mengawasi seluruh unit kerjanya. Yang kedua adalah di setiap unit eselon 1 terdapat unit kepatuhan internal. Kita sering sebut ini sebagai UKI. Kalau di pajak, itu adalah dalam level direktorat. Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur. Ini yang melakukan pengawasan di tingkat unit eselon 1. Di tingkat Kementerian Keuangan, kita melakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Dan ketiga level ini mengawasi dengan cara yang berbeda-beda, namun dengan kejadian yang kemarin ini menjadi pengingat dan momentum bagi Kementerian Keuangan, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri, untuk melakukan evaluasi ulang dan melakukan review. Dan Inspektorat Jenderal akan terus mencari, review, dan melakukan evaluasi. Kalau tadi kita telah mengatakan bahwa 3 lines of defense itu kita miliki, kita juga mengawasi lewat pelaporan yang dilakukan. Kementerian Keuangan memiliki sejumlah pejabat yang wajib lapor LHKPN. Artinya,
lapornya ke dalam sistem yang langsung kepada KPK, namun kita juga bisa melihat. Namun, on top dari itu, untuk yang tidak wajib lapor LHKPN sebagai pejabat negara, Kementerian Keuangan meminta dan mengharuskan pegawai yang bersangkutan untuk melapor secara internal di dalam sistem Kementerian Keuangan yang namanya laporan harta kekayaan LHK. Inilah kombinasi keduanya yang tadi angka persentase pelaporannya disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Analisis dilakukan, ini juga berarti perlu kita lakukan evaluasi. Kalau selama ini kita telah melakukan analisis, ini adalah momentum untuk mendalami lagi bagaimana kita dapat mengidentifikasi secara dini potensi-potensi dari ketidakpatuhan. Karena itu evaluasi akan dilakukan untuk melihat bahwa analisis itu bukan hanya sekedar administratif, kelengkapan administratif saja. Namun evaluasi yang menyeluruh mengenai sumber harta dan juga kewajaran. Ini tentu akan kita lakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Prinsip GCG untuk bisa lebih responsif. Saya rasa tadi telah banyak disampaikan oleh Ibu Menteri dan juga telah disampaikan berbagai macam langkah ke depan yang sifatnya langkah korektif yang akan kami lakukan. Dan Kementerian Keuangan terus membuka diri agar masyarakat bisa menyampaikan kepada Kementerian Keuangan karena itu adalah informasi yang penting untuk Kementerian Keuangan. Yang terakhir terkait dengan agenda reformasi pajak. Agenda reformasi pajak adalah agenda yang sangat penting untuk memodernisasi tata cara dan administrasi perpajakan kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, pajak adalah tonggak dari pembangunan Indonesia. Kita akan terus membangun Indonesia yang berarti pembangunan yang memang kita biayai bersama. Karena itu, uang pajak yang dikumpulkan adalah uang amanah. Dan oleh karena itu, memang harus kita jaga tata kelola dan perilaku yang mengelola. Ini menjadi agenda kita dan agenda dari reformasi perpajakan sendiri akan terus berjalan dan teman-teman media dan juga masyarakat juga dapat melihat secara detail, mengamati apa saja yang terjadi dan melalui laporan masyarakat kita harapkan masukan dari masyarakat terhadap perilaku dan juga agenda-agenda pajak kita ke depan. Saya rasa demikian kalau Pak Suryo mau menambahkan. Terima kasih Pak Wamen, izin menambahkan sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Hanya saya menambahkan saluran ya, kalau tadi Pak Wamen sampaikan bahwa di Kementerian Keuangan ada WISE kan gitu ya. Kalau untuk di Direktorat Jenderal Pajak sedikit mengelaborasi, silahkan segala informasi disampaikan melalui kantor layanan informasi perpajakan kami, KLIP. Itu yang pertama, kemudian juga bisa melalui beberapa akses komunikasi. Telepon ada di 529707777, di 529707777. Kemudian ada juga kode.etik@pajak.go.id, saluran pengaduan yang bisa digunakan. Jadi kode .etik@pajak.go.id di samping yang klip tadi. Jadi
silahkan masyarakat yang mengelaborasi yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan dan juga Pak Wamen ikut berpartisipasi menjaga kami institusi dan juga menjaga pajak sebagai tulang punggung penerimaan untuk keperluan pembangunan Indonesia. Barangkali tambahan itu Pak Wamen dari saya. Terima kasih Pak Wamen. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen Pajak. Nanti akan kami tulis di sana, mohon dapat ditulis alamat website WISE, nomor kontak untuk pengaduan dan lain-lain supaya masyarakat dapat mencatat dan nanti juga turut berpartisipasi dalam memperkuat pengawasan. Apakah masih ada satu lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau cukup, rekan-rekan sekalian, mayoritas dari 46.000 pegawai pajak juga merasa getir, kecewa, ikut dalam denyut kemarahan publik karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh ingin memastikan setiap uang pajak dapat digunakan sebaik-baiknya. Kami berterima kasih untuk seluruh aspirasi, masukan, kritik yang disampaikan. Semoga ini menjadi momen penguatan agar Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan semakin kuat dan bekerja semakin baik hanya untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Irjen, Pak Sekjen, dan rekan-rekan semua yang telah hadir dan berkontribusi. Salam sehat, selamat melanjutkan pekerjaan. Semoga Tuhan memudahkan semua urusan dan membimbing langkah-langkah kita selanjutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.